kesadaran diri namanya, kesadaran roh. Karena sesungguhnya manusia ini termasuk kita, saya juga termasuk. Kalau nggak sering diingat-ingatkan, kita ini sering lupa Bapak Ibu. Lupa maksudnya apa? Kita lupa bahwa kita ini sebenarnya bukan makhluk bumi. Ya. Benar nggak kita ini makhluk apa? Makhluk alam akhirat, makhluk alam cahaya. Karena ruh kita itu berasal dari cahaya, dari nur. Dan sumber cahaya, maha cahaya itu Allahu nurus samawati wal ardh. Di situ disebut lapas zat Allah, Allahu nur. Allah itu pemberi cahaya, sumber cahaya. Maka dari itulah Nabi sering menyebut kita, mengasih tahu, kun fid dunya ghariban aw abiri sabili. Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang musafir atau orang lewat saja. Mungkin di antara kita ini ada yang tak tinggal di sini, hanya mampir saja sini sholat asar, habis itu pergi lagi. Seperti itulah hidup di dunia itu. Ambil bekal, sholat, berangkat pulang. Karena kita hidup di dunia ini nggak bisa lama, 60-70 tahun saja. Sedikit sekali yang bisa mencapai 100 tahun. Tapi berapa banyak ini ruh-ruh manusia yang lupa. Kenapa bisa lupa? Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, awalnya ruh kita ini diciptakan dari nur, khususnya nur Muhammad. Dan nur Muhammad diciptakan dari nur wajah Allah Ta'ala. Nah, ketika ruh kita ini diturunkan ke bumi, ya, summa radadnahu asfala safilin, kami turunkan ke bumi, ruh kita ini disambungkan ke jasmani kita ini. Alat penyambungnya adalah napas, detak jantung, napas. Percaya nggak Bapak Ibu, alat sambung ruh dengan jasad ini teknologi Tuhan, itu adalah napas. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, bisa kita buktikan. Tahan napasnya 1 jam, kita lihat apa yang terjadi. Tapi saya nggak bertanggung jawab. Begitu kita tahan napas kita 1 jam, maka yang terjadi adalah kematian. Putus sambungan ruh dengan jasmani. Itulah yang disebut dengan mati. Maka Allah itu membahasakan dengan hikmah sebenarnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap ruh, setiap jiwa za'iqah. Za'iqah itu apa? Merasakan. Ya, za'iqah itu dia merasakan kematian. Ya, setiap jiwa kita ini merasakan mati. Bukan mati, ruh kita tidak mati. Cari ayat Quran, dalil hadis, gak ketemu nanti ayat hadis yang mengatakan ruh mati. Tidak ada itu. Yang ada ruh itu merasakan mati. Apa yang dimaksud merasakan mati? Ya, namanya merasakan. Merasakan mati, merasakan pisah dari jasad. Maka dalam satu riwayat disebut ketika pertama kali kita meninggal, ruh itu merasa kita seperti mimpi dia. Dilihatnya jasadnya dimandikan, dibawa ke kuburan, disolatkan, dibawa ke kuburan. Tiba-tiba datang mungkar nakir, baru kaget dia. Rupanya aku benar-benar mati udah katanya. Karena mimpi itu, tidur itu bahagian dari kematian, mati kecil. Maka orang yang mati itu pertama-tama dia seperti tidur. Dia merasa seperti tidur. Mimpi. Ya. Maka ketika Allah menyambungkan jasmani ke ruhani kita ini, apa yang terjadi? Ruh ini lupa dia sama Allah Ta'ala. Kenapa dia lupa? Dia lupa karena dia diberikan hawa nafsu, diberikan akal, hawa nafsu, apalagi indera mata, indera telinga. Ya, dia diberikan sehingga dia bisa berpikir, mendengar, bicara, menggunakan hawa nafsunya. Ibarat anak-anak, dia dikasih mainan. Anak-anak kalau dikasih mainan lupa dia sama orang sekitarnya, asik dia main gitu kan. Ruh kita ini pun begitu, ketika dia dikasih mainan hawa nafsu, mainan mata, mainan telinga, lupa dia. Sibuk dia memenuhi kebutuhan jasmaninya, lupa dia sama Allah, bahwa dia berasal dari alam cahaya. Kita ini berasal dari alam cahaya, alam keagungan, alam keabadian. Maka kita harus kembali kepada Allah nanti ke alam cahaya, ke alam kemuliaan. Jangan kembalinya ke sijin seperti orang kafir. Bahaya. Kalau kita kembali ke sijin, kita celaka, sengsara selama-lamanya. Harus kembali ke Allah, ke alam cahaya. Maka kalau kita mati, dibaca doanya inna lillahi
wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, kembalinya ke Allah. Jangan tidak mau kembali. Ya. Tujuannya mau ke alam sutra. Berangkat dari Pamulang, singgah di Masjid Al-Azhar. Dah aja di sini aja terus dia. Enggak nyampe-nyampe alam sutra kantornya. Akhirnya dipecat dia. Enggak terima lagi. Nah, begitulah perumpamaannya. Ya, asik main di bumi saja, cari harta, cari makan, cari ini, cari ini, enggak ada Allahnya, enggak ada ini, enggak ada zikirnya, enggak ada ibadahnya, enggak ada salatnya. Durhaka terus, akhirnya hancur. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itulah perlu kita sadarkan ruh kita ini terus-menerus. Makanya Nabi itu diutus Allah, qad ja'akum minallahi nur. Sungguh telah kami utus. Diutus Allah itu nur, cahaya. Siapa itu cahaya penerang? Nabi Muhammad. Ditutus Nabi Muhammad untuk apa Nabi Muhammad diutus? Kata Allah Ta'ala, ringkasnya adalah qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah. Mengajak manusia, mengajak ruh-ruh kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Ad'u ilallah, yang diajak ke Allah saja. Diingatkan. Nah, bagaimana supaya kita mau diajak ke Allah, supaya ruh kita ini mau diajak ke Allah? Di sini ada kata kunci dalam ayat ini. Ala basiratin. Basirah ini namanya ainar ruh, mata hati. Buka mata ruhmu. Buka mata hatimu, gitu loh. Sadarkan dia. Ruh kita itu, hati kita itu punya mata. Maka sadarkan dia, buka matanya supaya dia sadar. Kalau nggak dibuka matanya, nggak disadarkan dia, ya nggak sadar-sadar nanti. Maka bahasa Nabi itu kan yang kita waspadai ketika Nabi mengatakan begini. Orang yang hidup di dunia itu seperti tidur. Ketika kalian mati, baru kalian bangun. Ketika kita mati, baru sadar. Terlambat. Ya. Harusnya ketika kita hidup, kita sudah sadar, sudah bangun. Jangan seperti dikatakan Nabi tadi, kita di dunia itu seperti orang tidur, nggak kenal Allah, nggak kenal syariat, udah mati baru sadar, baru kebuka mata ruhnya, mata hatinya. Maka orang yang buta di dunia ini, mangkana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Orang yang buta di dunia, di akhirat juga buta. Kenapa? Karena di akhirat kita itu memandang, berkata, berbicara dengan kolbu, dengan hati, dengan ruh. Kalau jasad kita sudah hancur itu Pak, dikubur. Tapi kita memandang, melihat dengan hati, melihat mungkar nakir dengan ruh. Bapak Ibu bisa nggak melihat dengan ruh? Bisa nggak melihat dengan ruhnya? Ditanya bingung. Padahal tiap hari, hampir tiap hari melihat dengan ruh. Apa bukti setiap hari kita melihat dengan mata hati, mata ruh? Bapak kalau tidur mimpi nggak? Sering mimpi. Waktu mimpi Bapak melihat pakai apa? Waktu mimpi itu masuk ke alam mana? Bahagian alam ruh. Bapak melihat pakai apa di alam ruh, di alam mimpi? Pakai mata kepala ini atau mata hati? Pakai mata ruh, mata hati. Nah, maka itu tidur itu sama dengan kematian, mati kecil kata Nabi. Itu kita belajar mati namanya. Kita diperkenalkan dengan mati. Ya begitulah nanti kehidupan alam ruh. Kita melihat dengan mata hati, mata ruh. Nah, kalau dia buta, tidak dikenalkan dengan Allah, tidak dikenalkan dengan syariat Allah, maka dia buta. Maka kata Pak Mahfud MD, ada seorang orientalis barat, ya, seorang tokoh, dia ahli dia seorang dokter yang memeriksa orang-orang sakaratul maut, itu sudah puluhan ribu ditanganinya. Itu rata-rata pengalamannya sebelum mati sama, masuk ke alam gelap katanya. Sebelum mati mereka bercerita, ruhnya masuk ke alam gelap, nggak bisa melihat. Itulah ciri orang kafir. Karena yang diteliti banyak orang kafir. Rata-rata menceritakan pengalamannya sebelum kematian. Dia dibawa ruhnya ke alam gelap seperti mimpi. Nggak bisa melihat. Karena mereka buta kolbunya. Ya. Maka orang yang buta membahayakan. Maka kuncinya Nabi diutus itu untuk apa? Adu ilallah, mengajak ke Allah. Bagaimana supaya ruh kita mau diajak ke Allah? Ala basirah, buka mata hatinya.
Bagaimana membuka mata hati, mata ruh? Ana wa manit taba'ani. Kuncinya adalah laksanakan kewajiban agama dan laksanakan amalan-amalan nawafil. Amalan nawafil itu amalan sunnah. Amalan sunnah itu amalan anjuran. Salat sebelum asar, amalan nawafil. Tapi yang utamanya amalan sunnah dulu, amalan wajib dulu, fardu. Ya, kalau amalan fardu kita gagal, tidak bisa kita bersihkan hati ruh kita, Pak. Membersihkan ruh itu, membersihkan hati semuanya dengan amalan fardu. Maka sholat kita ini, tahukah kita Bapak Ibu, sholat kita ini fungsinya apa? Kita ini ibadah puluhan tahun, buat apa kita ibadah ini? Untuk apa kita ibadah? Tahu nggak kita apa? Untuk apa disuruh kita ibadah? Ibadah kita ini sebenarnya Bapak Ibu, itu fungsinya adalah seluruhnya membersihkan hati supaya mata hati, mata ruh kita kebuka. Perhatikan ketika kita diperintah Allah sholat, apa fungsi sholat? Jelas sekali katakan Nabi kan, as-sholatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah kafaratul lima bainahuma. Sholat Jumat, sholat 5 waktu di Jumat itu kafarah, menghapuskan dosa-dosa sebelumnya di antara keduanya. Apakah kamu perhatikan orang yang punya, seandainya ada sungai di rumahnya, depan pintu lalu dia sholat atau mandi 5 kali sehari semalam, apakah kamu masih melihat ada yang kotor? Oh, tidak ada ya Rasul. Jadi sholat ini bersihkan hati, bersihkan dosa. Karena yang mengotori kolbu kita, mata ruh ini adalah dosa. Apabila kita buat dosa, maka bintik hitam di kolbu kita ini akan semakin banyak. Ya. Inilah yang dikatakan Nabi dalam sebuah hadis. Ya, apabila kamu buat dosa, maka muncul bintik hitam di kolbu. Apabila kamu bertobat, istighfar, astagfirullahaladzim, bintik hitam itu gugur. Bersih lagi dia. Kalau enggak buat dosa, makin banyak bintik hitam. Semakin banyak bintik hitam, lama-lama ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau sudah ketutup banyak dosa, banyak maksiat, maka mulut kita beriman, kolbu kita cenderung seperti orang kafir. Muncullah istilah, kata guru-guru kita, ada orang Islam beragama tapi tak bertuhan. Cek KTP-nya Islam, perbuatannya seperti enggak ada Tuhannya. Kenapa? Enggak mau dia turut Tuhan. Sholat enggak mau, kerjanya buat dosa saja, mencuri, narkoba. Ditanya Islam juga. Beragama tapi enggak bertuhan. Itulah orang yang ketutup hatinya. Ya, seperti orang kafir, enggak pedulian sama Allah. Tapi kalau kita terus istighfar, bersihin, maka dia bersih. Maka amalan disuruh Allah kita sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya bersihkan kolbu. Supaya ruh kita sadar, supaya kolbu kita sadar. Supaya kebuka mata kolbu tadi, basirah itu. Tidak ada amalan yang tidak membersihkan dosa. Maka seluruh amalan yang kita lakukan ini Bapak Ibu, harus kita libatkan kolbu, ruh. Supaya apa? Supaya dia bersih. Kalau kita beramal nggak pakai hati, nggak pakai ruh, ya kapan dia bersihnya? Oh, yang mau dibersihkan dia, kita sholat, Allahu Akbar. Begitu kita sholat, angkat takbir. Ini wajah tu wajah ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu, wajah jatmu yang maha pengasih, yang maha suci. Kita hadapkan wajah ruh, wajah hati kita. Maka yang dipandang Allah dari kita adalah qalbu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila asabikum wa la ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dipandang Allah qalbu kita. Kita hadapkan wajah hati kita. Nah, begitu kita hadapkan wajah hati kita, ruh kita ini berasal dari cahaya. Allah itu Allahu nurus samawati wal ardh, maha cahaya. Maka bersihlah kalbu kita, ruh kita itu. Kita hubungkan kepada sumber cahaya. Terhubung dia. Ibarat wifi sama hotspot. Terhubung, bersih. Tapi kalau begitu kita sholat, Allahu Akbar, ini wajah itu, selesai doa iftitah, ruhnya lari, pulang ke rumah. Aduh, ini 3 hari lagi lebaran, mau mudik nanti, mobil ini udah rusak, kemarin udah habis 15 juta perbaiki. Maunya dibeli baru ini ya. Tapi duitnya kurang, dari mana dia ambil duit? Lari pulang ke rumahnya, mencek mobil. Padahal tadi baru berhadapan sama Allah sesaat, udah pulang lagi ruhnya, rasanya. Nah, kalau begini ibadah demi Allah, ibadah seperti ini gak diterima.
Allah akan berpaling. Allah ketika kita berpaling, Allah berpaling dari diri kita. Nggak mau lihatnya. Maaf nih, saya bicara dengan Bapak. Tapi hati saya tidak ke Bapak. Pak, gimana Pak? Jadi kita mudik Pak. Besok atau kapan Pak? Hati saya ke sana-sana. Bapak tersinggung nggak? Tersinggung kan? Tersinggung. Salat tuh kita munajat, ngobrol sama Allah. Dialog, dibalas, dijawab Allah itu, Al-Fatihah itu. Lalu ketika ngobrol sama Allah, kita nggak pedulian. Pergi sana, pergi kemari, pergi kemari. Ya maafnya kita aja tersinggung Pak. Apalagi Allah Ta'ala. Maka orang yang sholat tidak khusyuk sama sekali itu seperti kain buruk sholatnya, dicompakkan ke muka ke wajahnya, dihinakan. Maka inti amalan itu kalau terlibat kolbu, semua kita teliti inti amalan di kolbu. Puasa kita ini tidak diterima kalau tidak ada amalan kolbunya. Coba perhatikan bahasa Nabi, lugas sekali. Man shoma Ramadonan imana wahtisaba. Siapa puasa Ramadan? Syaratnya apa? Dengan iman, qalbu. Wahtisaba, dengan ihtisab. Ihtisab itu berasal dari kata hasabah, hasibah. Artinya menghitung, memperhatikan. Siapa yang puasa dengan iman dan berasa diperhatikan Allah. Muraqabah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baru dihapuskan seluruh dosanya. Kalau kalbunya tidak terlibat, itulah yang dikatakan Nabi. Kamin so'imin laisa lahu jazaa'illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa di bumi ini tidak ada yang dia peroleh kecuali haus dan lapar doang. Kenapa? Hatinya nggak terlibat. Maka puasa yang paling tinggi makomnya kata Al-Ghazali, puasa khawasul khawas adalah puasa kolbu. Puasa kolbu itu apa Ustaz? Puasa kolbu itu hati kita hanya tertuju ke Allah saja. Begitu paling arahkan lagi ke Allah. Walaupun kita kerja dunia. Macam mana caranya itu kerja dunia hati ke Tuhan? Sementara kita dagang misalnya Tanah Abang. Jadi kalau zikir aja hati kita, subhanallah, subhanallah. Pak, ini berapa harganya ini bajunya? Subhanallah, subhanallah. Yang ini berapa harganya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa begitu? Kita berzikir saja, ingat Allah saja. Ulul albab, orang yang suci bersih hatinya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Al-Imran 190 191. Orang-orang yang ulul albab itu yang murni bersih hatinya, ciri-cirinya mereka ingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, waktu mau tidur pun mereka ingat Allah. Sampai makom Nabi itu luar biasanya qalbu Nabi itu, ya Rasulullah, apakah engkau setelah tahajud engkau tidur lagi? Ditanya oleh Aisyah istrinya. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, mataku yang tertidur, qalbuku, ruhku tidak. Bagaimana kita tertidur, mata hati kita tak tidur? Ya seperti mimpi. Kita mata kita tidur, tapi ruh kita jalan. Mimpi, mengingat Allah, berzikir, bertasbih, memuji Allah. Ternyata bisa. Kalau belum mampu sampai ke situ, tidur harus pakai wudu. Supaya didoakan malaikat. Jadi tidur kita dianggap zikir. Kalau belum hidup kalbunya, belum sampai ke sana. Ya, itu caranya dari syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalan ini sebenarnya untuk membersihkan hati. Maka beramal harus dengan hati. Baca Quran pun begitu, Pak. Nabi dalam baca Quran lebih keras lagi. Iqra'ul Quran, bacalah Quran dengan menangis. Kalau hatimu nggak bisa menangis, paksa supaya dia bisa nangis. Paksa hatimu memahami ayat-ayat Allah sampai dia menangis, sampai hatimu, kalbumu terlibat. Nah, coba. Supaya dia bersih. Karena yang mau kita bersihkan mata hati nih. Kalau nggak dibersihkan dengan amal-amal soleh, dia nggak kebuka. Nggak kenal dia nanti sama Allah Ta'ala. Tak bisa dia mengenali, memakrifati Allah dengan ruh, dengan kalbunya. Nggak kembali makrifatnya di alam ruh itu. Padahal di alam ruh dia sudah mulai kenal sama Allah. Cuma diturunkan ke bumi, dia lupa. Maka di bumi kita disuruh mencari guru-guru spiritual yang sudah kenal dengan Allah, yang taat dengan Allah. Nabi, Rasul. Nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Wali Allah dari kalangan sahabat. Nggak ada tabiin, tabiin nggak ada. Kalau hidup Wali Songo kita bertalkin, belajar dengan Wali Songo. Tapi Wali Songo sudah wafat, sudah meninggal. Cari wali-wali yang mendekati seperti Wali Songo, yang hatinya, kalbunya hidup, yang setiap saat ingat Allah.
Minta syahadat dari dia, talqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru amalkan zikir. La ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Baru hidup qalbu nanti. Baru punya rasa dekat, rasa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh amalan kita ini membersihkan hati. Wudu juga membersihkan qalbu, ya. Kalau kita wudu dengan bagus, hapus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Ya. Zikir juga sama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kita baca 100 kali. Kharajat, ya. Di sini dikatakan di hadis Nabi SAW, khuttat khotoyahu walau kana misal zabadil bahar. Hancur seluruh dosa-dosanya. Kotoran qalbu kita itu walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi zikir apa semua itu bersihkan qalbu semua ternyata. Supaya kita hidup mengenal Allah, supaya hidup dengan taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang terakhir aja lah ini ya. Kenapa kita disuruh Allah beribadah? Ini yang sering banyak dilupakan orang ini. Ini saya ambil saat ini. Firman Allah dalam hadis kursi. Ini bagi saya sangat penting. Masa ibadah enggak 10 tahun, 20 tahun, enggak ada hasilnya. Hasil ibadah itu kata Allah ini dalam hadis kursi. Ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in habhab wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftartu 'alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ini dia. Ya. Terjemahannya ini. Ini hadis sahih Muslim. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada mengerjakan apa yang telah aku fardukan. Nih, melaksanakan kewajiban agama. Jadi ngapain kita melaksanakan kewajiban agama? Di sini ada kunci. Nah, kata Allah mendekat, taqarrub. Ya. Tidak henti-hentinya hambaku terus mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, ibadah nawafil. Allah menyebut dengan nawafil, sunnah. Ya. Jadi amalan fardu, amalan nawafil. Setelah kita mengamalkan amalan fardu dan amalan nawafil, apa nanti puncak hasilnya? Hatta ahibbah, sampai aku mencintainya. Jadi ibadah ini ada dua yang harus diperhatikan, Pak. Yang pertama taqarrub ilayya abadi. Jadi mendekatkan diri. Kalau kita beribadah harus ada dua minimal yang kita peroleh. Pertama rasa dekat, akrab dengan Allah. Yang kedua hatta ahibbah, rasa cinta. Coba tanya ke diri kita masing-masing. Jujur saja kita, Pak. Apakah setelah kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun beribadah, sudah muncul enggak rasa dekat dengan Allah? Rasa akrab dengan rasa cinta? Saya mau tanya, jujur saja, udah muncul nggak rasa dekat sama rasa cinta? Hah? Kalau nggak umur kita kering ibadahnya nih, Pak. Masa ibadah 20 tahun, 30 tahun, rasa dekat nggak muncul, rasa cinta nggak muncul. Padahal Allah suruh kita mengamalkan amalan fardu, amalan nawafil, sunnah. Itu untuk memunculkan rasa dekat, memunculkan rasa cinta. Kenapa tidak muncul? Karena kita beramal tidak dengan kolbu. Inilah kesalahan fatal umat ini yang sering dilupakan dalam beramal. Maka mohon maaf, kalau kita tidak muncul rasa dekat, tidak muncul rasa cinta, maka ibadah kita ini tidak akan ada yang satu pun yang nikmat. Gak ada. Padahal Ibnu Qayyim dengan tegas mengatakan, sekiranya gak ada surga, gak apa-apa. Tahukah kalian, dengan ibadah khusyuk itu sudah terasa sangat nikmat. Jadi kalau nggak ada balasan surga, kenikmatan beribadah itu yang dibalas Allah cash, itu sudah mencukupi. Bagaimana mau nikmat? Nggak ada rasa cinta, nggak ada rasa dekat sama Allah. Makanya kita sholat tarawihnya kebanyakan ya. Berapa rakaat? Murah atau di Jakarta nih 11 rakaat. Rakaatnya pendek, ayatnya pun yang paling pendek. Langganannya kullu ahad, tabat yadah. Tahukah Bapak Ibu, mohon maaf nih,
Tahukah Bapak Ibu, Nabi betul 11 rakaatnya sholat tarawih. 11 rakaat sholat tarawih sama sholat malamnya. Sama witir. Tapi 11 rakaat berapa jam? Yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, 5 juz setengah. Itu 5, 34 juz. Kalau 1 juz setengah jam berarti 2 jam setengah. Kata Aisyah lagi dalam hadis itu, ruku Nabi sama dengan bacaan panjangnya. Tambah 2 jam setengah. Sujud Nabi itu sama lamanya dengan bacaan ayatnya. Tambah 2 jam setengah, 7 jam setengah. Maka Nabi itu sholat tarawih sampai menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi ngomong, nanti kalau kalian takut datang subuh, witirlah 1 rakaat saja. Takut sudah datang. Nggak sadar saking nikmatnya sholat. Kita yang kita ambil dari Nabi yang kecil-kecilnya aja. Yang paling pendek jumlah rakaatnya 11. Giliran ayatnya lamanya tak kita ambil. Ayatnya kita diskon. Umar bin Khattab dia kurangi karena kemampuan sahabat lemah. Dia pilih 20 rakaat. Tapi 20 rakaat kata sahabat itu 200 ayat. Al-Baqarah 200 ayat 1 juz setengah. 1 juz setengah berarti setengah jam 45 menit. Baca ayatnya saja 45 menit. Belum rukuknya, belum sujudnya. Kalau kita gandakan 45 kali tambah 45 berarti 1 jam setengah mereka sholat. Atau 2 jaman. Nah, kita sholat tarawih berapa lama? Saya kemarin malam sholat tarawihnya enak juga imamnya. 20 menit. Ya Allah. 11 rakaat 20 menit. Tapi pendek. Maaf Pak ya, kalau kita, saya sama kawan-kawan, kalau zikir dari jam 11 malam sampai jam 2, jam 3 baru berhenti. Berapa jam itu? Jadi kalau sholat hanya 20 menit, ke ruh kita, ke kolbu kita kayak gak ada rasanya Pak. Ibaratnya kayak kita makan enak, masih dikasih secuil gini, belum kenyang. Gak kenyang kita makan itu. Karena ruh kita butuh. Butuh spirit, energi dari ibadah itu. Dia membutuhkan. Kami kalau itikaf dari jam 11 sampai jam 3 baru berhenti, sahur. Zikir. Kadang dari jam 10. Tidak ada itu yang setengah jam. Tidak laku sama kita coba. Bagaimana hati kita mau hidup? Mau butuh tumbuh rasa cinta, rasa dekat. Ya itulah buktinya. Jadi puasa kita ini, mohon maaf lagi saya katakan. Jadi kita umat Islam ini, umat Islam Indonesia terbesar di dunia ini katanya. Ini sudah, kalau kita hitung puasa kita dari 1945 sekarang 2024. Berarti kita puasa 79 tahun. Puasa 79 tahun, apakah Bapak lihat negara kita berubah? Apakah Bapak lihat pemerintahan kita semakin baik? Semakin berkurang korupsinya? Malu kita dengan Australia, Swedia, lebih bersih, Swiss. Malu kita Pak. Mereka kafir tapi lebih bersih, jauh dari korupsi. Kenapa? Ya nggak menghasilkan perubahan. Uang beramalnya nggak dengan hati, nggak ada rasa dekat, nggak ada rasa cinta dengan Allah. Mau 1000 tahun dihidupkan, sama aja. Maka Allah mengatakan orang kafir itu ketika mereka masuk neraka, ya Allah hidupkan kami lagi ke dunia, kami akan beriman beramal soleh. Gak bakalan, sama doang. 75 tahun dikasih waktu puasa, gak berubah. 100 tahun gak berubah, 1000 tahun gak berubah. Kenapa? Karena beramal tidak pakai kolbu. Beramal tidak mampu membersihkan kolbunya sehingga tidak muncul rasa dekat, rasa akrab dekat sama Allah dan tidak muncul rasa cinta. Bagaimana kita mau ikhlas, mau menikmati ibadah, gak ada rasa cinta. Mohon maaf nih lagi, Bapak kalau dulu sebelum nikah sama istrinya berapa lama mendekat sama calon istri baru jatuh cinta? Kalau kita dekat sama perempuan atau perempuan ibu-ibu sama bapak-bapak berapa lama kita dekat baru jatuh cinta? Hah? Jangan-jangan nggak ada yang pernah jatuh cinta nih, nggak ada yang bisa jawab. Rasa cinta itu dikasih Allah ke kalbu kita untuk memahamkan bahwa begitulah cinta itu. Gunakan rasa itu, cinta itu ke Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri-ciri orang beriman yang benar imannya adalah asyaddu hubban lillah, sangat berat cintanya kepada Allah. Nah, itu orang beriman. Makanya Pak, kalau orang beriman itu sholat, ibadah, yang hidup kolbunya ada cirinya dalam Quran disebut.
Ya. Kalau sudah bersih dia hidup kolbunya, ada cirinya. Cirinya apa? Cirinya dalam Quran kalau beramal dia gemetar kulitnya. Tasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar kulit ini, merinding. Ikut gemetar, merinding. Orang yang takut kepada Tuhan gemetar kulitnya. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian talin, melembut, melunak. Coba Bapak tawakal penuh ke Allah, itu kulit kita lunak. Kayak tawakal gitu, melunak, melembut, kalbu kita melembut. Maka Nabi kalau ruku, doa yang diajarkan Nabi, salah satu doa ruku Nabi apa? Khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ya Allah, ku khusyukkan, ku tundukkan ya Allah mataku, telingaku, otakku, tulang belulangku, sumsumku. Jadi seluruh zahir batin ini ditundukkan Nabi. Talin, melunak ini. Badan kita ini kayak orang lemas, tawakal ke Allah, lunak, melembut. Nabi aja dikhusyukkannya, bukan hanya kolbunya Pak khusyuk. Otakku, wa mukhi, kata Nabi. Kutundukkan, kukhusyukkan. Tulang belulangku pun tunduk. Itu salat Nabi. Ini zikir ini jarang kita baca. Apalagi orang yang mazhab Syafi'i. Subhanallah azim wa bihamdihi, subhanallah azim wa bihamdihi. Itu aja kan tasbihnya. Padahal di Sahih Muslim salah satu tasbih Nabi itu ditukar-tukar Nabi. Khasya'a sam'i wa basari. Ku khusyukkan, tundukkan mataku ya Allah, pendengarku ya Allah. Pendengaran pun tunduk mendengar ayat-ayat Allah. Mata tunduk, hati tunduk. Mukhi, otak kita pun tunduk. Jangan mentang-mentang pintar otaknya enggak mau tunduk. Ngakal-ngakali agama. Ya, tunduk. Ya. Wa'azami, tulang belulang ini pun ikut tunduk dia, melemah dia. Tawakal tunduk dia, talin. Sum-sum kita, wa'asabi juga, sumsumnya belunduk. Jadi zahir batin tunduk. Itulah salat Nabi SAW. Ya. Maka nanti gemetar kulit, ini ciri orang yang kolbunya hidup, yang beramal dengan kolbu. Nanti bisa juga gemetar hatinya. Idza innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau berzikir ingat Allah, wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Saya sebut nama Allah ini, gemetar enggak hati Bapak ini? Ya. Allah, 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 Allah. Gemetar enggak hatinya? Saya sebut nama Allah. Ada gak getar di kolbu? Kalau nggak ada, bersihin lagi, belum kontak. Saya saja di dalam getar. Sampai suaranya agak gentar juga kan. Allah, 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 Allah. Gemetar kolbu saya. Bentuk suaranya pun udah kelihatan ada getar. Ya. Gemetar. Bapak, calon istrinya yang dicintai. Bapak kerja di sini, kita umpamakan aja. Tiba-tiba calon istrinya nggak tahu bapak kerja di sini, melamar dia ke kantor menjadi guru di Al-Azhar. Mas, itu Mbak Ani melamar jadi guru di Azhar. Ya benar wah. Ya benar, coba lihat sana. Begitu disebut nama Mbak Ani, orang yang kita cintai langsung getar kalau begitu. Benar? Benar. Getar nggak itu? Itu ciri orang beramal dengan kolbu. Ciri orang yang hidup kolbunya. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Yang ketiga, suka meneteskan air mata. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haq. Kamu lihat mereka meneteskan. Nikmat Pak ibadah itu. Astagfirullahaladzim. Kalau saya teruskan nanti ini udah menetes air mata saya. Kalau saya teruskan nanti saya keluarkan rasa saya bisa menjerit. Merindukan Sang Maha segalanya. Ya. Menangis kita Pak. Enggak bisa, enggak pasti nangis. Karena kita beramal pakai kolbu. Tersentuh kolbu dia keluar air mata, nangis ya. Maka mendengar ayat Tuhan itu seperti kita mendengar ayat-ayat cinta. Kita walaupun orang lain membacakan, tapi kita mendengar seolah-olah Allah yang ngomong ke kita. Sedih kita.
Paham lagi kita maknanya. Cerita Allah tentang Nabi Nuh. Sedih kita, ya Allah. Durjananya lah umat Nabi Nuh ini. Ya Allah, memperlakukan beliau, ya Allah. Nangis kita. Hampir 1000 tahun dakwah. Cuma 83 orang yang mau ikut. Ustadz Somad nggak sampai 1000 tahun dakwah. Pengikutnya udah ribuan orang. Nabi Nuh cuma 83, 81. Itu pun dakwahnya hampir 1000 tahun. Dakwahnya pagi, siang, malam. Laila wa nahar, siang malam. Kalau Ustaz Somad berhenti lagi dakwanya. Nah, coba. Apa enggak menangis kita? Mereka memperlakukan Nabi Nuh. Begitulah. Ketika Allah yang bercerita. Ya. Yang terakhir, nyaman. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu nyaman, tenang. Saya contohkan langsung supaya Bapak percaya ayat Tuhan ini. Coba lihat nih. Saya zikir. Tingkat ketenangannya gimana? Saya contohin aja. Nah, ini zikir namanya zikir pakai hati. Tenang nggak? Tenang. Kita seperti nggak ada apa-apa. Mamanya kalah orang yang yang yoga itu. Karena orang yoga mereka ke hatinya saja, ke dirinya. Kalau kita ke Allah saja, nggak peduli kita jin, mau hantu, mau setan, nggak peduli kita. Yang penting Allah saja. Tenang, nikmat. Bersama Allah itu jauh lebih nikmat. Makanya Ibnu Taimiyah bilang, barang siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan menemukan surga di akhirat. Surga dunia itu apa? Nikmatnya munajat dengan Allah. Tidak ada yang lebih nikmat dari memandang wajah zatnya. Kata Ibnu Qayyim, di surga nanti ketika Allah menampakkan zatnya, semua penduduk surga terbelalak matanya, menikmati, enggak berpaling, enggak bisa melek matanya. Sampai menikmati tertidur. 1000 tahun lamanya ketiduran. Saking nikmatnya, Pak. Mandang wajahnya. Nah, di dunia ini kita mungkin tidak bisa mandang zat aslinya, tapi minimal nur zatnya bisa kita pandang pakai rohani kita. Allah itu Maha dekat. Enak, nikmat, tenang. Maka ciri-ciri amalan yang diterima Allah, orang beramal dengan qalbu, hatinya terasa tenang, nyaman, tentram. Maka saya suka ngasih contoh gini. Bapak ngerasa tenang nggak iktikaf di sini ngaji? Terasa tenang nggak? Hah? Sampai ada yang ketiduran tuh ngantuk saking tenangnya. Ngantuk dia. Iya, kalau ketenangan nanti ngantuk Pak lama-lama. Hilang. Terbang dia kan. Tenang. Kenapa tenang? Karena majlis ilmu begini, majlis zikir, ini adalah majlis malaikat. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'min. Kami turunkan sakinah. Sebagian ulama tafsir menyebut sakinah itu malaikat. Maka malaikat itu kata Nabi, kalau dalam majlis zikir yang belingkar atau majlis ta'lim ini, karena majlis ta'lim juga majlis zikir, inna lillahi malaikatu yatufuna fil ardi. Allah punya malaikat yang tawaf keliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla zikir, mencari majlis-majlis zikir. Wa idza wajadu, kalau mereka ketemu, qa'adu ma'ahum, maka malaikat itu duduk bersama kita. Bapak bisa lihat malaikat duduk kiri kanannya? Sebahagian ini ngepalkan sayap. Bisa lihat malaikatnya? Hah? Ditanya malah senyum-senyum. Bisa lihat malaikat kiri kanannya? Itu Nabi yang lihat, Nabi yang ngomong, bukan saya. Itu hadis sahih Muslim. Bagaimana cara melihat malaikat? Ya nggak bisa lah Ustaz. Kita kan bukan Nabi. Nggak ada kekhususan harus Nabi yang bisa lihat. Cari ayat, cari dalil, nggak ketemu. Nabi melihat Allah, melihat Jibril, melihat malaikat pakai fuad, mata hati. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dilihat Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Abbas, adalah dia melihat Allah marrataini. Nabi melihat Allah 2 kali. Bifuadi, dengan mata hatinya. Sama dengan ayat Quran. Nih. Melihatnya pakai mata roh. Maka kalau Bapak mimpi bisa ketemu malaikat. Karena Bapak di dalam mimpi melihat pakai mata roh.
Pernah nggak mimpi melihat malaikat? Sahabat itu banyak yang mimpi berjalan, diperjalankan malaikat. Salah satunya dalam hadis sahih, diperjalankan dibawa jalan malaikat Mikail. Ya. Dibawa jalan ketemu Nabi Ibrahim, dibawa jalan melihat surga neraka. Baru diceritakan Nabi waktu habis subuh. Siapa yang mimpi? Sahabat mimpi. Itu hadis sahih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak bisa melihat malaikat dengan mata hati, gunakan hati. Di hati itu ada namanya rasa, kolbu. Rasakan saja ketika kita ibadah, itikaf, terasa tenang enggak? Tenang. Kolbu kita bisa merasa ketenangan. Nah, ketenangan itu dihantar oleh malaikat. Sebagian ulama tafsir mengatakan ketenangan itulah malaikat itu. Gitu karena tenang, oh berarti malaikat sudah hadir. Sudah tenang. Maka majelis zikir, majelis taklim, riyadul jannah. Itu taman sorga. Antara sorga dengan tamannya, nggak ada jarak kan? Atau jaraknya sejengkal saja. Karena sorga itu ditandai dengan ketenangan, kedamaian. Ya. Jadi cara mendeteksi kehadiran malaikat, kita beribadah tenang. Maka Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, ya Imam, ya Syekh, apa ciri zikir kita, ciri doa kita diterima Allah? Kau habis berdoa, habis beramal, terasa tenang dia. Kalau itu. Ya terasa tenang. Kalau gerusak-gerusuk, ragu, nah itu alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Kalau dia gerusak-gerusuk, ragu-ragu, itu bisikan setan. Kalau Allah malaikat, itu tenang. Kita mau buktikan ayat Tuhan ini, benar nggak perkataan Allah? Benar nggak perkataan Nabi? Benar, buktikan. Yuk nanti malam kita ke diskotik. Bukan untuk buat dosa. Mau merasakan. Apa beda majelis setan dengan majelis malaikat? Beda nggak? Siapa yang sudah pernah ke diskotik? Nggak usah tunjuk tangan. Cuman saya tanya, beda nggak suasananya? Diskotik sama suasana masjid? Beda nggak? Jauh kali lah kata ibu itu kan. Iya, jauh sekali. Inilah bukti apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya benar. Masjid itu, majlis taklim itu, majlis malaikat menghasilkan ketenangan, kenyamanan. Itu majlis setan. Tidak ada ketenangan di sana. Yang ada gelora hawa nafsu. Seperti orang gila kita kesetanan. Apalagi musiknya itu kan tum 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 katanya kan. Nah, coba lihat. Kalau hidup kalbu kita nolak. Begitu tum tum, langsung tum itu langsung bunyi dia. Allah, Allah, Allah. Kalau kalbunya sudah hidup, dia ngelawan. Jadi suara drum itu jadi Allah, Allah. Berubah dia pendengaran kalbu kita. Karena musik itu pada hakikatnya adalah alam. Alam itu semuanya berzikir ke Allah. Tapi kalbu kita kalau belum hidup, kena tum tum, wah udah boleh lah. Apalagi kan narkoba, gila. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, begitulah kita caranya. Jadi kuncinya beramal ini yang ingin saya sampaikan itu di sini. Mari kita beramal dengan kolbu, dengan ruh supaya muncul rasa dekat. Ini ukurannya. Ukuran berhasil suksesnya muncul rasa dekat, muncul rasa cinta. Cinta sama Allah itu nggak pernah bertepuk sebelah tangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah cinta, ana inda abdi zanni bi, saya sesuai dengan rasa sangka hambaku. Kalau hambaku mencintaiku, aku mencintainya. Kalau hambaku merinduiku, aku rindu kepadanya. Nggak bisa, nggak itu benar. Ya, Allah nggak bohong. Nah, penjelasan yang ini nggak usah saya jelasin. Sampai sini aja. Penting dapat ini aja dulu. Taqarrub dengan ahibah. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Beramalah dengan serius, dengan hati, dengan qalbu, dengan khusyuk. Insya Allah nanti kita akan temukan rasa dekat yang bersangatan dengan Allah dan rasa cinta yang membuat kita siap untuk mentaati Allah tanpa pamrih. Maka kalau orang sudah kenal Allah, sudah dekat dengan Allah, sudah cinta, ya sudah kena dengan akhirat, dia lebih banyak menangis daripada tertawa, kata Nabi. Kenapa? Karena ya namanya orang jatuh cinta Pak, sering nangis kan, sedih, rindu, segala macam. Makanya Ibnu Abbas itu di akhir hidupnya buta karena terlalu banyak menangis. Datang tabib mengatakan, Ibnu Abbas, mau kak kuobati? Ini masih bisa sembuh matamu. Mau, gimana caranya? Ada syaratnya. Kamu 2 minggu tidak boleh menyentuh tanah keningmu. Wow, tidak bisa begitu. Aku kan harus sujud sholat.
Ya itu syaratnya, baru dia sembuh. Kalau begitu saya tidak mau. Akhirnya dia wafat dalam kondisi buta karena banyak menangis. Ya, itu orang-orang soleh. Maka orang soleh, sahabat itu digambarkan di malam rahib, di malam hari seperti rahib. Rahib itu pendeta, seperti pendeta ibadah aja, nggak peduli sama di luarnya, nggak peduli dia sama segalanya, Allah saja maunya. Tapi di siang hari seperti singa, siap menerkam, siap bekerja keras cari nafkah, siap jihad, harga kepalanya, lehernya murah untuk agama Allah. Nggak ada yang takut mati. Sampai-sampai ada sahabiah seorang ibu meninggal anaknya jihad 2 orang. Bu, anak ibu sudah meninggal bersama Rasulullah SAW. 2 orang sudah mati syahid. Ketawa dia, terkakak dia. Ha. Alhamdulillah ya Allah, itulah baru jagoanku. Nah, coba lihat orang Palestina. Berapa banyak mereka yang tidak takut mati. Jihad jadi tujuan. Itu salah satu yang datang dari kaum. Perhatikan dengan orang yang mewah-mewah hidupnya. Di Saudi, di mana, di Yordan, di Yaman, di mana-mana. Lebih suka mereka, takut mereka mati syahid daripada mati sakit. Padahal mati sakit tidak lebih berharga. Mati syahid itu apa kehebatannya? Kalau bahasa guru kita, ya diambil dari hadis Nabi sebenarnya. Ibaratnya kata beliau, kalau kita matinya mati syahid, malaikat tuh lihat dosa kita tutup mata gini. Oh, nggak mau dia lihat dosa kita. Kenapa? Jiwa raga kita udah kita kasih sama Allah. Dosa kita nggak dilihatnya lagi. Maka dosanya dihapuskan semua kata Allah. Orang mati syahid. Hebatnya lagi bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Kan luar biasa itu Pak. Orang mati syahid bisa memasukkan, dikasihnya syafaat, ditariknya dari neraka, dipilihnya dari keluarga. Nah, tapi orang nggak ada imannya, kurang imannya, lebih suka dia mati sakit dan mati di pesawat. Ya kan? Kayak kemarin itu kalau ada berita, pelatihan terbang, mati di pesawat dia. Jatuh pesawatnya, ada yang meninggal di pesawat. Mati di pesawat apa hebatnya? Apa hebatnya coba? Mau ngapain mati pesawat? Ya hisabnya tetap dihisab. Tapi kalau mati syahid, ya Allah, habis seluruh dosa. Bisa beri syafaat keluarga. Dan itu tumbuh, hanya bisa tumbuh lewat keimanan, kedekatan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kepada agamanya. Kalau nggak ada rasa cinta, bohong. Maka yang membuat umat Islam ini lemah apa? Karena hubud dunia wa karahiyatul maut. Isi kolbunya hanya cinta dunia. Cinta Allahnya bubar. Tapi kalau sudah cinta sama Allah, dunia minggir. Dia hanya di pinggir-pinggirnya aja. Nggak bisa menguasai kolbu kita. Maka ibadah itu menghasilkan cinta, Pak. Baru berhasil ibadah kita. Kalau enggak, ya begini-begini aja lah hidup kita di Indonesia ini. Baik, saya kira saja. Ada yang mau tanya silakan.